Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di YouTube Berbagi Pengetahuan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian 1 sampai 10. Perkalian ini biasanya dipelajari pada saat kita kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Kenapa saya bahas mengenai perkalian ini? Karena saya melihat di lapangan pada saat ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 sangat sedikit yang belajar perkalian 1 sampai 10 ini. Maksud belajar di sini adalah dibaca tiap hari, terus diingat-ingat, dipahami sampai paham betul 1 sampai perkalian 1 sampai 10 ini. Nah, pada kenyataannya karena hal tersebut maka banyak pada zaman sekarang ini kelas 6 SD bahkan kelas SMP dan sekolah menengah atas pada perhitungan 1 sampai 10 ini dirasa masih sangat kurang. Bahkan ada yang sama sekali blank ya untuk perkalian 1 sampai 10 ini. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan video ini teman-teman yang merasa peduli dengan perkalian 1 sampai 10 ini bisa disalurkan kepada adik-adiknya, saudaranya, teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Dan harapan saya semoga perkalian dasar 1 sampai 10 ini bisa dipahami dan berguna. Berikut adalah perkalian 1 sampai 10. Ini tabel perkalian 1 sampai 10 yang biasa kita pelajari pada saat kelas 1 sampai kelas 3 SD, yang saat ini kebanyakan sekolah mungkin dia kurang memperhatikan ini atau mempraktikkan ini. Nah, di sini ada perkalian 1. Jadi di sini ya, perkalian 2, perkalian 3 sampai ke perkalian 10 ya di sini. Nah, silakan kalian pahami di sini perkalian-perkalian ini ya. Jadi setiap penambahan ke sini itu akan sama. Misalnya kalau perkalian 1 maka penambahannya adalah 1. Kalau perkalian 2 maka pertambahan tiap tingkatannya itu adalah 2 ya. Kalau perkalian 3 maka selisih dari tiap tingkatannya adalah 3 dan seterusnya ya. Silakan dipahami. Baik, kita lanjutkan pada penjelasan dari perkalian 1 sampai 10 ini ya. Nah, di sini saya sudah mengcopy ya, mengpicture dari perkalian 6 dan 7 ya. Dari perkalian 6 dan 7 di sini akan saya berikan contoh bagaimana penjelasannya dari perkalian 1 sampai 10 ini ya. Nah, di sini saya tandai yang warna kuning 7 kali 6 dan 6 kali 7. Kenapa saya tandai ini? Saya ingin menunjukkan bahwa di sini 7 kali 6 dan 6 kali 7 itu hasilnya sama. Jadi dalam matematika itu ada aturan kebalikannya. Jadi 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7 ya, di sini 42. Nah, jadi seperti yang saya bilang 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7 sama dengan 42 ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan dalam pembagian ya, logikanya dalam pembagian itu 42. Jadi kalau 42 dengan nilai yang sama, nah dibagi 7 itu adalah 6. Sedangkan kalau dibagi 6 maka hasilnya 7. Jadi kalau kita tahu 6 kali 7 juga tahu 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, kalau dalam pembagian 42 dibagi 7 itu adalah 6. Begitu juga kalau 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, itu maksudnya kenapa saya menunjukkan kedua hal tersebut ya. Jadi kita harus paham bahwa 6 kali 7 itu sama dengan 7 kali 6. Hasilnya sama dengan 42. Kemudian kalau dalam pembagian artinya dibaliknya dari perkalian ini, 42 ini dibagi 7 sama dengan 6. Nah, kalau 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi
dalam pemahaman 6 kali 7 dan 7 kali 6 sama dengan 42 itu dalam pembagian itu sangat berguna ya bagi kita. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Nah, muncul pertanyaan, jika ditanya 7 kali 6 dan kita lupa jawabannya, harus bagaimana? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ditanya 7 kali 6 ini berapa sih sebenarnya, kita lupa ya. Maka cara cepatnya seperti ini. Nah, ambil di bawah atau di atasnya 7 kali 6. Nah, di bawah 7 kali 6 itu adalah 6 kali 6, 5 kali 6. Pokoknya di bawah 7 ya. Anggap saja kita ini perkaliannya 6 ya. Jadi di bawah 7 ini adalah 6, 5, dan seterusnya ya. Kemudian di atas 7 ini adalah 8, 9, dan 10 karena ini perkalian sampai 10. Nah, misalnya kita ingatnya ini adalah di bawahnya, di bawah 7 ini. Kita tahunya 6 kali 6 sama dengan 36. Maka 7 kali 6 ini berarti yang 6 kali 6 tadi yang 36 tinggal ditambahkan 6, hasilnya 42. Kenapa ditambahkan 6? Karena tadi setiap tingkatan dari perkalian 6 itu adalah selisihnya 6. Sedangkan 6 dan 7 itu hanya satu selisih, berarti hanya ditambahkan 6. Kalau selisihnya 2, misalnya kita ingatnya 5 kali 6, yang ditanyakan 7 kali 6. Nah, 5 dan 7 itu kan selisihnya 2. 5 dan 7 itu selisihnya 2 ya. Berarti di sini tambah 6, kemudian tambah 6 lagi. Jadi ada selisih 12 di sini. Nah, kalau 5 kali 6-nya itu 30, tinggal ditambahkan 12 selisihnya. Jadi 42. Nah, itu kalau kita lupa. Kemudian kalau kita ingatnya misalnya ya, 7 kali 6 itu lupa. Ingatnya itu 9 kali 6. 9 kali 6-nya itu adalah 54. Kita ingat nih. Nah, 54. Maka tadi 9 dan 7 ini adalah selisihnya 2, berarti 2 kali 6 selisihnya, berarti 12. Di sini ada selisih 12. Maka 54 ini dikurangi 12, maka hasilnya menjadi 42. Nah, makanya dalam perkalian 1 sampai 10 ini sebenarnya kita tidak harus semua hafal. Dari perkalian 1 sampai 10 kita tidak mesti harus hafal semua, karena terkadang kita akan lupa suatu bagian dari perkalian 1 sampai 10 ini. Nah, caranya ya seperti ini. Kalau cara-cara yang seperti dijelaskan oleh saya ini akan sangat berguna kalau kita pas ditanyakan perkalian tertentu lupa, maka diambil yang terdekat yang kita ingat, seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang kalau perkalian 6 maka selisihnya 6 tiap tingkatannya. Kalau perkalian 7 maka selisihnya adalah 7 ya, seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke perkalian lebih dari 10. Ya, artinya di luar dari perkalian 1 sampai 10 yang kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini, 8 kali 17, hasilnya berapa? Nah, bagaimana jika terjadi hal seperti ini? Ini kan yang 8 ini masih masuk, tapi yang 17 ini yang di luar perkalian 1 sampai 10. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada cara ke-1, juga ada cara kedua. Baik, kita mulai cara yang pertama ya. Nah, di sini kita uraikan cara yang pertama ini 17 dikali dengan 8. Nah, yang di atas yang 17, yang di bawah yang 8 agar mempermudah kita dalam penghitungan. Nah, ini biasanya dipelajari dalam sekolah dasar ya, di awal-awal kita belajar menghitung. Nah, yang pertama 8 kali 7. 8 kali 7 ini di tabel perkalian yang kita pelajari sebelumnya adalah 56. Nah, 56 ini maka kita tulis 6-nya satuannya dan kita simpan puluhannya ya. Kemudian yang kedua adalah 8 kali
1-nya. 8 kali 1 ini adalah 8. Yang 8 ditambah dengan 5 yang simpanan tadi, yang puluhan ya. Jadi hasilnya adalah 13. Jadi kalau dijumlahkan adalah, artinya digabungkan ya, bukan dijumlahkan, digabungkan jadi 136. Nah, ini penjelasannya sudah saya kasihkan. Silahkan dipelajari. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua dari soal 8 kali 17 ini kita uraikan yang 17-nya yang lebih dari perkalian 10-nya ya. Nah, diuraikannya seperti ini. 8 kali 10 dan 8 kali 7. Kenapa 8 kali 10? Karena perkalian kali 10 ini adalah yang paling mudah, tinggal menambahkan 0 ya. Nah, nanti kemudian 8 kali 7-nya karena ini ada di perkalian tabel perkalian 1 sampai 10. Nah, 8 kali 10 ini tadi tinggal ditambahkan 0 8-nya jadi 80. Kemudian 8 kali 7 sesuai dari tabel perkalian 1 sampai 10 hasilnya adalah 56. Nah, langkah akhirnya adalah tinggal menambahkan 80 ditambah 56. Jadi hasil yang 2 ini, hasil penguraian ini tinggal ditambahkan. Maka hasilnya adalah 136. Nah, seperti itu ya.